Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan modul inti atom dan radioaktivitas. Kali ini dengan topik reaksi inti. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda diharapkan mampu, pertama, memahami reaksi peluruhan, memahami reaksi fisi, memahami reaksi fusi, menghitung energi reaksi inti, dan dapat memahami deret radioaktif. Apa itu reaksi peluruhan? Reaksi peluruhan itu menggambarkan berubahnya nuklida menjadi nuklida baru dengan memancarkan partikel radiasi. Nah, biasanya digunakan persamaan reaksi ya, persamaan reaksi peluruhan untuk mudah dikenali dari bentuk perubahan nuklidanya seperti contoh berikut. Misalnya peluruhan alfa, artinya suatu unsur berubah menjadi unsur lain dengan memancarkan sinar alfa. Contoh nih ada radium, masanya 226, nomornya 88, menjadi radon 222, masanya nomor atomnya 86. Dengan memancarkan sinar alfa 42. Nah, di sini dalam persamaan peluruhan ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa nomor atomnya harus sama di kiri dan di kanan. Misalnya ini kan nomor atomnya 88. Maka ini 86 tambah 2 kan sama dengan 88 ya. Karena jumlah partikel itu harus sama. Kemudian juga sama ya, nomor masanya ini 226. Ini 222 tambah 4 juga 226. Ya. Demikian juga ada peluruhan alfa, contohnya uranium ya, menjadi thorium dan memancarkan alfa. Kita lihat juga ya, nomor atomnya 92 itu 90 plus 2, dan nomor masanya juga sama ya, 238 itu sama dengan 234 tambah 4 gitu ya. Jadi pada peluruhan alfa ini, karena alfa itu nomor atomnya 2, berarti dia melepaskan 2 proton, dan nomor masanya 4, artinya ada 2 neutron sekaligus gitu ya. Ini adalah peluruhan alfa. Kemudian peluruhan beta ya, artinya dia memancarkan sinar beta ya. Sinar beta ini adalah elektron ya, di mana nomor ini jumlah muatan ya, -1. Karena elektron itu negatif dan masanya 0. Sebenarnya elektron itu punya massa, namun karena kecil sekali, maka dianggap mendekati 0. Nah, sebagai contoh nih, misalnya karbon meluruh memancarkan sinar beta, kita lihat di sini nomor atomnya 6 ya. Di sini kan 7, tapi karena elektron negatif, kita lihat 7 tambah -1 sama dengan 6 kan ya. Sedangkan massanya ini 14, ini juga 14, tapi karena ini massanya 0, maka kan 14 tambah 0 sama dengan 14. Inilah contoh peluruhan beta. Kemudian peluruhan beta positif ya, beta positif itu adalah positron, dia sama seperti beta negatif, cuma bedanya dia muatannya 1 ya, plus 1. Ini sama ya, kita lihat nitrogen, ya ini menjadi karbon, kita lihat nomornya ini 7, ini 6 tambah 1 kan 7 ya, kemudian juga massanya tetap ya, 13 tambah 0. Kemudian juga untuk kalium ya, kita lihat ini 19, itu menjadi argon 18, tambah beta kan ini plus 1 ya, karena dia positron, tadi beta positif, di 19, dan juga massanya juga sama ya, 37. Jadi pada peluruhan beta positif ini terjadi perubahan proton menjadi neutron ya, karena dia melepaskan muatan positif, maka protonnya menjadi netral gitu ya. Sedangkan pada peluruhan beta, karena dia melepaskan muatan negatif, maka yang netral itu kalau negatif keluar menjadi positif kan ya, menjadi proton ya. Jadi ini terbalik ya, peluruhan beta itu neutron menjadi proton, peluruhan beta positif proton menjadi neutron ya. Nah, ada juga peluruhan sinar gamma. Nah, sinar gamma ini kita lihat tidak ada proton atau neutron yang berubah, karena kan sinar gamma itu tidak punya muatan, tidak punya massa ya. Tapi biasanya akan diiringi dengan peluruhan yang lainnya gitu ya. Oke, contoh misalnya kita lihat persamaan reaksi untuk masalah di bawah. Ini ada atom cesium 55 atau 37 menjadi barium 56 atau 37, berapa X ya. Sehingga di sini kita samakan ya, di sini kan ini 55 nih. Ini 56, nah 56 tambah berapa supaya jadi 55? Tambah -1 ya nggak? Kan 56 tambah -1 kan 55. Nah, ini kan 137. Berarti ini harus 0. Nah, berarti X itu adalah partikel yang massanya 0, muatannya -1. Kita tahu tadi ya, bahwa yang muatannya -1 massanya 0 adalah sinar beta. Ya, jadi dengan kata lain, peluruhan ini adalah peluruhan sinar beta gitu ya. Artinya nanti ada proton berubah menjadi neutron. Ya. Nah, kemudian ada namanya reaksi fisi. Ya, apa itu reaksi fisi? Reaksi fisi atau fisi nuklir itu adalah peristiwa pembelahan nuklida besar menjadi 2 nuklida yang lebih kecil. Ya. Nah, fisi nuklir secara terkendali terjadi dalam reaktor. Ya. Sedangkan kalau yang nggak terkendali itu contohnya pada bom nuklir. Ya. Contoh nih, biasanya kan reaksi fisi ini adalah membelah. Berarti ada partikel yang membelah suatu unsur, ya misalnya di sini partikel yang digunakan neutron. Ya, neutron ini anggap seperti peluru ya, yang membelah atom uranium. Jadi di sini kita lihat reaksinya ya, uranium ditambah neutron itu menjadi unsur Sb, Nb, dan neutron ya. Intinya nanti kita lihat jumlah yang bagian bawahnya nomor atom itu sama ya, ini kan 92, ini 51 tambah 41 kan 92. Demikian juga dengan nomor massanya,
1 tambah 235 kan 236. Ini kalau kalian jumlahkan ini sama dengan 236 karena ada 4 kali neutron ya. Jadi artinya ada 236. Jadi intinya pada reaksi fisi nuklir pun jumlah nomor atom yang bawah ini itu sama ya sebelum dan sesudah reaksi ya. Ini kalau kita cek misalnya kalau 2359U ditambah neutron misalnya menjadi NB-nya NB 3692. Nah, berapa X-nya? Nah, kita samakan ya. Ini kan di sini nomor atomnya kan 92 ya, tambah 0 berarti 92. Di ini kan ada 36 ditambah 3 kali 0 karena kan di sini neutron itu netral ya. Berarti X itu punya nomor atom itu 92 kurang 36 itu 56 ya. Berarti ini X-nya nomor atomnya 56. Sedangkan masanya ya, ini kan 235 tambah 1 itu 236. Dikurang ini kan 92 ditambah 3 kali 1. Kalau kita hitung 141. Ya, ini nomor masanya. Berarti neutronnya itu ya 141 dikurang 56 ya, itu 85. Jadi nuklidanya adalah nomor atom 56, sedangkan nomor masanya 141, dan dia memiliki neutron sebanyak 85. Nah, reaksi fisi ini menghasilkan energi yang besar ya. Tadi seperti disebutkan, reaksi fisi itu akan apa ya, kalau tak terkendali akan menghasilkan bom ya, karena ketika reaksi fisi terjadi ada massa yang hilang menjadi energi, itu menjadi energi yang luar biasa ya. Contoh mungkin yang baru-baru ini ya, film Oppenheimer itu menggambarkan bagaimana pertama kali reaksi fisi itu dimanfaatkan untuk membuat bom yang disebut bom atom yang ledakannya luar biasa besar. Ya. Tapi kalau itu bisa dikendalikan, maka reaksi fisi energinya bisa digunakan. Misalnya contoh ini adalah reaktor nuklir. Jadi artinya energi yang tadi dihasilkan dikendalikan misalnya untuk membangkit listrik, gitu ya, untuk menghasilkan listrik hasil dari energi yang dihasilkan oleh reaksi fisi tadi. Nah, fusi itu kebalikan ya. Jadi kalau reaksi fusi atau fusi nuklir adalah penggabungan dua nuklida ringan bergabung menjadi nuklida berat ya. Nah, fusi itu contohnya terjadi di matahari, di mana ya dalam hal ini inti hidrogen ya itu bergabung menjadi helium. Ya, contoh ya di sini kita lihat ini hidrogen ya awalnya menghasilkan helium. Ya, lalu helium ini kan masanya 4 muatan 2, tapi dia akan meluruh kembali menjadi helium, ini isotopnya ya, dengan nomornya atomnya tetap 2, tapi nomor masanya jadi 3 ya. Tapi dilepasi dengan energi yang besar ya, karena ada massa yang pada video sebelumnya kita menjelaskan namanya defek massa ya. Artinya ada massa yang hilang lalu berubah menjadi energi. Nah, energi inilah ya yang dihasilkan oleh matahari. Jadi energi yang dihasilkan oleh matahari itu terjadi akibat reaksi fusi ini. Ya, ini contoh ya. Jadi ini pada matahari itu hidrogen dengan hidrogen bergabung menjadi helium dengan memancarkan energi yang luar biasa besar ya. Nah, manusia dan beberapa negara itu ya, itu berusaha tuh mencoba membuat reaktor fusi ya. Maka ada yang bilang membuat matahari buatan. Itu maksudnya dia coba meniru proses yang ada di matahari ya, dengan cara membuat reaksi fusi hidrogen dengan hidrogen menjadi helium untuk menghasilkan energi yang besar, di mana nanti energi bisa dimanfaatkan untuk banyak keperluan ya. Misalnya tadi untuk membangkit listrik. Kemudian energi reaksi inti, ya seperti tadi disebutkan, baik fisi maupun fusi itu akan menyertakan energi. Nah, energi reaksinya dihitung dengan rumus kesetaraan perubahan massa ya, antara massa mula-mula dengan massa sesudah kejadian. Jadi artinya nanti setelah reaksi biasanya massanya berkurang, berarti ada namanya delta M. Itu delta M itu adalah massa sebelum dan sesudah ya. Nanti massa yang hilang ini atau yang berkurang ini itu menjadi energi dengan rumus E sama dengan delta M 931 mega elektron volt. Ya, jadi biasanya kalau dalam fisika nuklir itu satu energi dipakainya mega elektron volt. Nah, contoh ya, misalnya nih ada 2 hidrogen bergabung menjadi helium. Nah, kita lihat nih, misal massa deuteron ya, deuteron itu adalah hidrogen yang dengan nomor massa 2, 2,003. Heliumnya 4,001 ya. Sehingga kalau kita hitung ya kan berarti ada 2 deuteron nih. Berarti kita kali 2 ya, atau 2,003 tambah 2,003 karena 2 hidrogen itu bergabung. Kemudian heliumnya itu massanya 4,01. Berarti kalau kita hitung, massa mula-mula kan kira-kira 4,006 ya, dikurang 4,001 maka dapat 0,005. Ini adalah massa yang hilang ketika terjadi reaksi fusi. Nah, massa ini menjadi energi. Maka kita masukkan rumus energi sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt, itu sama dengan 4,665 mega elektron volt. Ini adalah energi yang luar biasa besar ya. Sehingga reaksi fusi ini seperti terjadi di matahari itu memancarkan energi dan menjadi sumber energi di tata surya ya, dan juga untuk kita di bumi. Ya. Kemudian suatu unsur radioaktif itu akan selalu meluruh sehingga terbentuk unsur yang baru. Ya. Jika unsur baru terbentuk masih radioaktif, maka peluruhan terus akan terjadi, ya, sehingga terbentuk unsur dengan inti atom yang stabil. Jadi biasanya itu semacam membentuk rantai gitu ya.
Jadi atau deret ya. Jadi radioaktif A katakan menjadi B, tapi B masih radioaktif menjadi C, C menjadi D dan seterusnya sampai dia mencapai stabil gitu ya. Nah, ada 4 macam deret radioaktif, yaitu deret thorium 4N, neptunium 4N plus 1, deret uranium 4N plus 1, dan deret actinium. Nah, tabel berikut adalah menjelaskan masing-masing deret ya. 4N itu artinya nomor masanya kelipatan 4 gitu ya. Kalau 4N plus 1, contohnya neptunium itu 4N plus 1. Jadi nomor masanya kelipatan 4 ditambah 1 dan seterusnya. Nah, ini akan mengalami peluruhan terus sampai dia mencapai stabil, yaitu berupa atom Pb ya, atau plumbum ya, timbal, itu dengan nomor massa 208, nomor atom 82. Dengan waktu paru itu 1,39 kali 10 × 10. Ya, demikian juga untuk deret lain ya, bisa lihat di sini ya. Deret neptunium dia akan mencapai stabil, itu B ini bismut ya, 83209, dan uranium dengan actinium juga akan mencapai atom timbal tapi dengan nomor massa yang berbeda ya dengan thorium, seperti itu. Ya, ini adalah deret radioaktif. Nah, ini adalah referensi yang digunakan pada topik kali ini. Ya. Demikian video pembelajaran fisika kali ini. Semoga dapat dimengerti dengan baik, dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya.